Oke, sahabat PBA Excel, berjumpa kembali bersama kami Alpi Channel ya. Dalam pertemuan ke-44 ini ya, dalam pembuatan aplikasi nota kasir. Jadi di sini ya, di pertemuan ke-44 ini untuk mengatasi perintah makro penyisipan kolom di rekap penjualan bertambah saat mengklik tombol retur penjualan di user form 1 ya. Nah, ini di user form 1, ikuti langkah berikut ya. Nah, jadi ini maksudnya saya jelaskan dulu ya, seperti ini ya. Saat kita mengaktifkan file aplikasi nota kasir ini ya, kita klik retur penjualan, maka di sini di kolom rekap penjualan ini akan disisipkan kode ya, seperti ini ya. Karena dia menjalankan makro kemarin ya. Makro menjalankan kode kemarin ya, kode penjualan. Dan ketika kita close ya, kode ini tidak terhapus ya. Saat kita jalankan kembali retur penjualannya ya, maka dia bertambah. Kalau halnya seperti ini ya, maka untuk proses berikutnya itu akan mengalami error. Jadi ya, menangani masalah seperti ini kita tutup dulu ya, kita delete ya. Ini klik kanan, delete ya. Kita harus mengikuti prosedur ini yang sudah dibuat ini. Nah, tombol retur penjualan user form 1 pastikan codingnya sebagai berikut. Nah, berarti ini yang sebelumnya kan codingnya seperti ini ya. Ini saya gunting dulu ya. Codingnya seperti ini ya. Sehingga terjadi error pada saat kita mengklik seperti tadi ya, seperti perintah tadi. Jadi untuk mengatasinya agar tidak error, maka kita buatkan logika di sini. Logikanya ini ya, saya gunting dulu ya. Kita tuliskan di ininya ya. Coba kita buka developernya ya, di Visual Basicnya, kemudian di user form 1-nya ya. Nah, di tombol retur ini ya, retur penjualan ini kita buatkan logika di sininya. Nah, jadi logika ini, jika ya di rekap penjualan rank A1 itu ada tulisan kode ini ya, maka dia menjalankan hapus kode rekam penjualan ya. Jika tidak, dia langsung mengakhiri perintah dan kembali mengaktifkan user form 1 ya. Nah, coba kita jalankan user form 1-nya ya. Nah, saat kita klik retur penjualan, ini kan disisipkannya kode di kolom rekap penjualan ya, di kolom A. Tahu-taunya kita menutup ya. Nah, kalau kita menutup, dikembalikannya. Kalau tadi kan sebelumnya, sebelum kita tuliskan kode logika itu, kita menutup di rekap penjualan ini. Rekap penjualan ini ya, tetap ada sini kode ya. Setelah kita masuk lagi, makin bertambah kodenya ya, seperti ini ya. Itu dikarenakan kita tidak menuliskan codingnya tadi. Nah, kemudian kita lakukan misalkan di sini ini ya, memasukkan kode misalnya 004 ya. Namun kode yang kita masukkan itu tidak ada di data di rekap penjualannya. Misalkan ini kan 004 cetak foto 2x3 ya. Yang kita masukkan misalnya yang 3x4. Nah, transaksi produk tersebut tidak termasuk di nota ini. Oke. Ya. Setelah kita tutup, otomatis dia kembali ke sini ya. Di hapusnya lagi kode tadi ya. Setelah kita masuk, ada lagi ya. Nah, itu dikarenakan faktor kita menuliskan coding di user form 2-nya tadi ya.
ini ya, di posting ini yang terakhir itu ini ya, kita menghapus sama di ini kan, di logikanya itu setelah tidak ditemukan itu ya, berarti di sininya ya, di sininya ya. Nah, tidak ditemukan ini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini tidak ditemukan, dia menjalankan kal hapus tadi ya. Unload me. Jadi faktor itu ya. Kemudian ini lagi ada tambahan scriptnya, agar itu tersimpan datanya ya, kita masukkan lagi coding ini, save ya, ada gunting ya, gunting Ctrl X, kita masukkan di coding pastenya lagi ya, di coding ini ya, postingnya maksudnya di sini ya, di akhir coding. Nah, di sini ya, enter. Jadi ini untuk, nah mohon maaf ini saya jalankan ini. Nah, itu aktif dia ya, ini coding ini ya. Nah, di akhir ini ya, paste ya, codingnya di sini tadi ya. Nah ya, kita tuliskan di coding di paste di sini. Ini maksudnya menyimpan ya. Ini keluar dari user prompt 2. Coba kita jalankan ya. Nah, ini kan dia terus menambah lihat. Karena kita tadi lupa. Makanya kalau mempraktekkan ini ya, ininya dipastikan dulu dalam keadaan seperti semula ya. Saya lihat ya. Nah, kalau kita tidak dalam keadaan seperti semula, makin menambah nih ya, karena dia menjalankan perintah makro tadi, penyisipan untuk kode. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau kita tutup dia kembali. Nah, harusnya ya. Nah, ini karena kita sering terjebak di situ ya. Kita tutup, tetapi kita tadi saat membuka tidak menggunakan user prompt 1 ya, langsung ke user prompt 2. Jadi ini delete dulu ya. Kalau terjebak di situ nanti kalian bingung. Makanya kalau mempraktekannya harus kalian buka di user prompt 1 ini ya. Nah, harus gitu ya. Saat return, nah dia begitu kan. Saat kita menutup, dia kembali lagi kan. Nah, jangan kalian mempraktekannya langsung menjalankan user prompt 2. Jadi dari user prompt 1 ya. Nah, mungkin di situ kendala kalian nanti. Saya sempat dulu terjebak di situ waktu saya belajar ya. Terjebak kok nambah terus. Pas saya pikir, oh iya ini karena kita di saat mengaktifkan ini kan dia terus menyisipkan ini. Saya harusnya mempraktekannya dari awal, dari user prompt 1-nya. Kalau langsung dari user prompt 2 nanti dia bertambah terus. Itu ya. Nah, ini kan kalau kita kembalikan kembali lagi. Karena kita user prompt 1 yang kita jalankan. Kalau kita ingin menjalankan misalnya mencari ya 004 ini ya, atau kelebihan ini kan, otomatis kan tidak ada dia. Nah kan dia kembali lagi. Nah, ini tutupnya kembali. Kalau kita dari user prompt 2 nanti itunya bertambah malahan. Nah, itu aja ya yang perlu saya sampaikan. Jadi biasanya di sini ini kerumitan dalam melanjutkan mempelajari ini ya di sini. Yang penting kalian ingat menjalankannya dari user prompt 1 ya, yang diaktifkan. Jangan langsung dari user prompt 2. Ikuti instruksi yang sudah saya sampaikan. Itu ya. Nah, kalau dari user 1 tidak jadi masalah kalian. Ya kembalinya. Kalau kalian dari user prompt 2 kacau seperti ini ya. Nah, dia nambah, kalian tutup, dia tidak terhapus. Nah, kalian jalankan lagi ya, nambah lagi dia. Nah, itu ya kendalanya ya. Harus dari user prompt 1 ya. Ya, jadi bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe video ini ya. Dan bagikan, like dan bagikan.